Hai sahabat RSCM, kali ini dengan saya Dr. Olivia Francisca yang akan membahas seputar tentang COVID-19. Hai sahabat RSCM, kali ini dengan saya Dr. Olivia Francisca yang akan membahas seputar tentang COVID-19. Coronavirus itu merupakan sebuah keluarga besar virus yang dapat mengakibatkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai dari yang berat. Ada dua jenis coronavirus yang kita ketahui, seperti MERS maupun SARS. Sebenarnya nama COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 2019, sehingga kita singkat dengan nama COVID-19. COVID-19 adalah suatu penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi pada manusia. Karena gejalanya mirip dengan SARS, maka kita menyebut COVID-19 itu dengan SARS-CoV-2. Gejala dari infeksi COVID-19 itu seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan, maupun sesak nafas. Apa itu sih OTG, ODP, PDP, dan terkonfirmasi? Dimana kita menurut referensi dari Kemenkes, dimana OTG itu adalah orang tanpa gejala, dimana orang ini biasanya sehat, tapi dia terpapar, tetapi dia tidak menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, pilek, sesak, dan sebagainya. Yang kedua adalah ODP atau orang dalam pemantauan, di mana di sini terdapat gejala-gejala seperti influenza-like syndrome, batuk, pilek, demam, tetapi dalam hal ini tidak ada sesak sama sekali. Kemudian yang ketiga, PDP itu adalah pasien dalam pengawasan, di mana di sini itu ada batuk, pilek, panas maupun sesak. Jadi beda ODP dan PDP ini di sesaknya. Tetapi kita bedakan juga, PDP itu ada yang PDP ringan dan PDP berat. Kemudian untuk yang terkonfirmasi itu adalah orang-orang yang sudah terinfeksi dan sudah muncul pemeriksaan swabnya yang sudah positif atau reaktif dari virus corona. Bisa terkena infeksi itu semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa maupun juga orang tua. Tetapi menurut WHO itu yang paling rentan pada anak-anak dan pada orang dewasa lebih dari 40 tahun. Juga jangan lupa orang-orang dewasa tertentu seperti penurunan imunitas ataupun yang mempunyai komorbid itu yang perlu diperhatikan, walaupun masih dalam rentang sekitar 30 atau 40 tahunan. Komorbid itu adalah penyakit penyerta yang dimiliki oleh seseorang seperti diabetes, hipertensi, stroke, asma, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang penurunan imunitas itu ada orang-orang seperti autoimun atau yang dengan HIV maupun dengan yang AIDS. Sebenarnya tidak semua orang yang terinfeksi itu perlu dengan MRS atau perlu untuk masuk rumah sakit, tetapi dengan
kriteria tertentu seperti ada penyakit penyerta atau misalnya dengan ada sesak seperti PDP ringan atau PDP berat. Tetapi yang ringan bisa berobat ke fasilitas kesehatan dengan menggunakan masker atau melakukan PHBS, di mana nanti bisa berobat jalan dan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena masa inkubasi virus dari COVID-19 ini yaitu 1-14 hari, di mana seseorang dapat menunjukkan gejala dari terpaparnya virus itu mulai hari kedua sampai dengan hari ke-14, di mana itu semua tergantung dari kondisi tubuh maupun imunitas seseorang. Jadi dalam masa inkubasi itu seseorang bisa tertular ataupun bisa menularkan ke yang lainnya. Rumah Sakit Era Medica mendukung sekali pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menangani COVID-19, sehingga kami dari RS Era Medica juga mengikuti protokol atau mengikuti alur sesuai yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, di mana pada awalnya alur dari pemerintah Kabupaten Tulungagung itu ketika ada seseorang yang berobat ke fasilitas kesehatan itu kita screening dulu. Kita tanya dari mana, kemudian keluhannya apa, riwayatnya apa, juga semua hal yang terkait terutama tentang screening dari COVID-19 yang kami punyai. Jika orang tersebut itu mempunyai gejala yang ringan, maka orang tersebut dapat berobat jalan dan kemudian diedukasi untuk isolasi mandiri di rumah. Tetapi apabila ada penyakit penyerta, maka ketika kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan screening, melakukan foto ronsen, lab dan lain sebagainya. Jika dirasa aman, jika memang sudah aman, kita bisa masukkan ke rawat inap. Jika seseorang ada gejala seperti gejala PDP ringan, di mana ada batuk, pilek, demam maupun sesak, baik itu sesak ringan ataupun sesak berat, kita juga melakukan pemeriksaan seperti screening, foto ronsen, lab, rapid dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya tersebut dikonsulkan oleh dokter penanggung jawab pelayanan, di mana kita menunggu advis dari dokter penanggung jawab pelayanan bagaimana jika pasien itu ditangani, baik itu dirawat inap maupun dilakukan rujukan. Tapi apabila seseorang dengan indikasi rawat inap, baik itu gejala ringan atau berat, kita melakukan pemeriksaan seperti screening, foto ronsen, lab, rapid test dan lain sebagainya, dan hasil rapid test terutama menunjukkan hasil yang reaktif, maka dokter jaga akan menghubungi dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tulungagung untuk direncanakan rujukan ke rumah sakit rujukan, yaitu RSUD Dr. Rizka Tulungagung. Di Rumah Sakit Era Medica ada tim khusus yang berkecimpung dalam COVID-19 yang dinamakan dengan tim Pinire. Tugas dari tim ini yaitu seperti Satpam COVID-19 di RS Era Medica ini dengan berbagai jobdesknya masing-masing, dari ketua, sekretaris, pelaksanaannya lain seperti laundry, dari lab, dari foto ronsen, sampai dengan dekontaminasi. Untuk pasien-pasien yang dicurigai atau ada gejala-gejala seperti PDP baik ringan maupun berat, seperti yang saya katakan tadi, dari kami sudah ada scoring, kemudian lab, foto ronsen maupun rapid test yang kita periksa sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan pasien itu dapat rawat inap atau harus rujuk. Di kita ini tim di IGD itu sudah sangat berhati-hati untuk memasukkan pasien, untuk mengelompokkan pasien-pasien. Di mana pasien-pasien yang dicurigai dari IGD sudah dilakukan screening, lab, foto ronsen maupun rapid test.
yang nantinya hasilnya juga akan dikonsulkan ke dokter penanggung jawab pelayanan masing-masing bidang, yang dimana dapat diketahui pasien itu rawat inap ataupun dirujuk. Jadi tim dari UGD itu sudah sangat berhati-hati untuk memasukkan pasien ke rawat inap. Dan dari tim Pinere dari RS Seramedika ini menyediakan APD untuk teman-teman di IGD maupun di tempat lainnya sesuai dengan lokasi masing-masing. Jadi tetap aman untuk pasien dan aman untuk petugas juga. New normal ini kami dari RS Seramedika mendukung pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu dengan menyediakan fasilitas yaitu berupa pemeriksaan fisik maupun rapid test. Masyarakat Tulungagung itu tidak juga bekerja di Tulungagung, tetapi bekerja di luar kota, bahkan luar pulau, bahkan juga luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat punya kebutuhan masing-masing untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja, baik itu melalui perjalanan darat, baik itu juga perjalanan udara, di mana peserta untuk perjalanan darat itu hanya membutuhkan surat sehat saja, yang dimana kemudian surat sehat itu setelah kami melakukan pemeriksaan fisik baru keluar. Setelah mendapat surat sehat, di mana pelaku perjalanan darat ini kami arahkan ke gugus tugas Kabupaten Tulungagung, di mana kantornya itu di kantor PKK Kabupaten Tulungagung. Kemudian yang kedua yaitu pelaku perjalanan udara, di mana ada syarat-syarat tertentu seperti membutuhkan pemeriksaan rapid test dan pemeriksaan fisik sehingga dikeluarkannya surat sehat tersebut. Ketika hasil rapid test sudah dinyatakan non-reaktif dan pasien sudah terbebas dari influenza-like illness, maka kami juga arahkan seperti pelaku perjalanan darat, yaitu ke gugus tugas Kabupaten Tulungagung yang bertempat di kantor PKK Kabupaten Tulungagung. Seharusnya masyarakat tidak perlu takut berlebihan terhadap COVID-19 atau pandemi ini, tetapi tetap harus waspada dengan mencuci tangan 6 langkah atau menerapkan PHBS, dengan makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan tubuh. Jika ada kerabat kita, saudara, tetangga, ataupun kenalan kita yang terkena atau yang terinfeksi COVID-19, kita tidak perlu untuk menjauhinya. Seharusnya kita dukung mereka dengan sosial media yang kita punya, sehingga mereka juga akan semangat untuk sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari sahabat